Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan bangga, Jawara Mustika Karya mempersembahkan drama audio dengan judul Ayahku. Ayahku, sebuah kisah perjalanan anak manusia mencoba bertahan dan melawan kerasnya hidup di masa penjajahan Jepang. Jepang adalah Jepang, Rumi. Saudara tua dapat bertindak sewenang-wenang pada saudara mudanya yang terlantar. Jadi, ibu berkeyakinan bahwa ayah telah meninggal dunia? Ibu tidak mengatakan demikian, tapi... Ini untuk Amar. Terima kasih, Ayah. Sama-sama, Nak. Ayahku didukung oleh para pemain Maulida Putri sebagai ibu, Diran Arman sebagai ayah, Luciandrika sebagai Romi, Rili sebagai Amar, dan Wahyu sebagai Harun. Naskah disusun dan diolah oleh Lia, penata musik dan suara Yusro Fahmi, sutradara Aulia, produksi Jawara Mustika Karya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang berkuasa atas negara jajahannya. Bahkan Jepang lebih kejam dari Belanda atau penjajah-penjajah sebelumnya. Waktu itu, Romusa adalah salah satu periode masa menyakitkan pada masa invasi Jepang, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, negeri bumi pertiwi ini, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, dan bapak terpaksa harus kehilangan nyawanya. Saat itu, siang menjadi sebuah penantian, dan malam terasa mencekam. Suatu malam, seorang wanita tua duduk di belakang rumahnya, menyusul putrinya yang keluar dari rumah mendekati ibunya. Maaf, Bu. Mungkin pertanyaan Amar tadi siang telah membuat hati ibu resah. Hatiku pun turut resah seperti hati ibu. Barangkali malam ini semua penduduk desa ini pun menjadi resah seperti kita. Ayah. Ini untuk Amar. Terima kasih, Ayah. Sama-sama, Nak. Anak ayah harus pintar ya. Seperti itulah kebiasaan Amar selama ini, menanti kepulangan ayahnya sebagai Romusa. Tatkala mendengar kapal-kapal Nippon yang mengangkut pekerja-pekerja pulang, dan Amar pun akan segera mendapat banyak mainan oleh ayahnya. Namun tidak dengan siang itu. Tatkala kapal-kapal Nippon sudah mulai merapat ke dermaga, ketika para Romusa telah berbalik ke desanya, Amar tidak menemukan ayahnya, bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Saat itu kapal terakhir telah bersandar di dermaga, dan Amar pun tak menjumpai di mana ayahnya. Amar terus memanggil ayahnya, matanya berkeliaran menatap ke sana kemari mencari keberadaan sang ayah. Namun hingga semua orang telah sepi dan tinggal kapal-kapal itu yang ada di dermaga, Amar tak juga menemukan ayahnya. Ibu, di mana ayahku, Bu? Biasanya ayah sudah menghampiriku di sini. Mengapa ayah tidak ada di antara mereka, Bu? Di mana ayahku, Bu? Di mana?
Tidurlah, Rumi. Adilkah jika seseorang menyuruh orang lain tidur, sementara dia sendiri tetap terjaga? Ibu tidak boleh untuk terus memikirkan kata-kata Ammar. Dia masih kekanak-kanakan. Kata-katanya seperti angin yang berhembus, kemudian berlalu begitu saja. Apa yang diucapkan adikmu itu benar, Rumi. Pertanyaannya wajar. Dia bertanya tepat pada waktunya, yaitu pada saat para Romusa itu pulang ke desa masing-masing, dan ayah kalian seharusnya ada bersama mereka. Ayah tidak mungkin berada di antara para Romusa itu, Bu. Beberapa jam yang lalu, kapal terakhir sudah berlabuh. Pak Harun tetangga kita sudah kembali. Telah terdengar sorak gembira dari anak-anak dan istrinya. Tapi ayah, mungkin kabar yang dibawakan angin itu benar. Dengan demikian, akan bertambahlah kekecewaan keluarga kita akibat luka kehilangannya. Lebih hancur lagi hati adikmu, Ammar. Dia tidak tahu sama sekali kemana ayahnya pergi. Dia tidak tahu apa itu kerja paksa. Yang dia tahu hanya ayahnya pergi dan kembali membawa setumpuk mainan untuknya. Tengah malam, Bu, kapal terakhir sudah meninggalkan pelabuhan setelah menurunkan para Romusa itu. Artinya, kapal itu sudah 3 jam beristirahat sebelum kembali berlayar. Mana ayah kita? Kalau dia terkubur di pelabuhan, apakah ada koran yang membuat berita tentang kematiannya? Atau mati di tengah laut dan jasadnya diumpankan kepada ikan hiu? Jepang adalah Jepang, Rumi. Saudara tua dapat bertindak sewenang-wenang pada saudara mudanya yang terlantar. Kecil kemungkinan untuk bisa menemukan ayahmu. Berita yang ibu terima 6 bulan lalu memberi ibu keyakinan bahwa ayahmu telah meninggal disengat ular berbisa. Banyak orang bercerita tentang perlakuan Jepang pada Romusa, dan ayahmu pasti diperlakukan sama seperti mereka. Mereka yang dapat pulang dengan selamat adalah mereka yang mendapat anugerah dari Tuhan. Nasib orang bodoh tidak selalu beruntung. Jadi, ibu berkeyakinan bahwa ayah telah meninggal dunia? Ibu tidak mengatakan demikian, tapi Malam mulai berlalu. Selamat pagi dunia. Fajar yang terbit dari timur, kata orang membawa harapan baru. Tetapi tidak bagi kami. Kalau ayah kami tidak kembali, terkutuklah penjajah itu.
Pak Harun, Inilah, harap kalian terima dengan lapang dada. Mana ayahku, Pak? Hanya Tuhan yang tahu, Rumi. Ayah. Ayah yang menjadi tulang punggung kini tiada sudah. Peristiwa itu berlangsung bertahun silam, namun luka tidak akan pernah bisa tersembuhkan. Kekejaman Nippon dalam menjajah negeri ini akan selalu tertulis dalam sejarah hitam bangsa ini. Masa itu di sekolah-sekolah dicatat sebagai zaman penjajahan Jepang, dan orang-orang yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan disebutnya pahlawan. Meski mereka jarang, bahkan ada mereka yang tidak kita kenal. Dirgahayu Indonesiaku, merah putihmu selalu berkibar di negeriku, terbang mengelilingi dunia. Demikianlah tadi drama audio Ayahku, persembahan Jawara Mustika Karya, demi mengapresiasi perjuangan pahlawan di masa lalu, merebut dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Sampai jumpa.